ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا وبث منكم رجالا كثيرا ساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالها رسالة بدعة وكل ضلالة في النار. Lima ummahat kaum ibu jemaah majlis taklim Masjid Nusabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, khususnya nikmat yang telah diberikan kepada kita di pagi hari ini. Ditakdirkannya kita bermuajah bertatap muka salah satu rumah Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan hal baik untuk kita semua, ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini adalah kejadian atau peristiwa yang akan mengantarkan kita pada kemudahan memasuki surganya Allah Subhanahu. Kita masih memasuki pembahasan bab waris pada bagian nenek. Siapa yang sudah jadi nenek? Ada banyak. Ada banyak jadi nenek. Jadi ada nenek, ada nenek. Nenek ya. Kalau nenek sudah lebih dari senior. Wanita yang senior dinamakan nenek. Kalau yang sudah punya cucu, nenek. Nah, pakai neneknya jadi itu satu ya. Nenek itu wanita yang sudah punya cucu. Kalau nenek wanita yang sudah senior. Ibu senior bukan ya. Baik Ibu, kenapa ini penting untuk kita ketahui? Karena biasanya kalau kita bicara soal nenek, status yang dimaksud adalah warisan dari cucu, mewariskan sesuatu saat dia meninggal dunia, meninggalkan hal. Maka disitulah seorang nenek diatur dalam syariat Islam, di mana pembagian harta untuk dia. Nenek yang dimaksud di sini adalah ibunya ibu satu dan ibunya ibu. Kalau kita yang meninggal dunia, maka ibunya ibu itu siapa? Nenek kita dari ibu. Jadi ibunya ibu. Nenek bukan kita, nenek kita. Kemudian nenek kita dari bapak, berarti ibunya itu juga nenek kan. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Pemahamannya berbeda. Terus yang ketiga, ibunya kakek.
Ibunya kakek itu siapa? Nenek. Jadi kakek kita punya ibu, buyut, ya. Buyut. Sebutnya apa? Ibunya kakek. Bukan istrinya kakek. Kalau istrinya kakek siapa? Nenek. Istrinya kakek bisa jadi dari bapak, bisa jadi dari itu ibunya. Jadi buyut disebutnya bukan ya? Sampai sini ibu paham sudah tentang 3 orang yang dimaksud nenek. Apa penjelasannya? Tidak mendapatkan warisan jika si mayit meninggalkan ibu sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan bila ada ayah. Nah, satu tuh. Saat kita meninggal dunia, nenek kita nggak dapat warisan saat kita punya ibu. Baik nenek dari bapak ataupun nenek dari ibu. Sebagaimana kakek. Kakek kita pun gak dapat warisan kalau ada bapak. Bapak kita itu menyebabkan nenek atau kakek kita tidak mendapatkan warisan. Penjelasan yang berikutnya, mendapatkan 1/6 bagian dari seluruh harta waris yang ditinggalkan jika posisinya seorang diri atau lebih dan itu tidak ada ibu. Jadi kalau ibu kan ada sudah meninggal dunia, maka nenek dapat 1/6. Haknya ibu diberikan kepada nenek. Jika tidak ada yang lain ya, jika tidak ada yang itu dimaksud adalah tidak ada ibu, tidak ada yang menghalangi. Nanti ada bagian bagaimana seorang nenek itu dihalangi harta warisnya oleh seseorang. Sudah sampai di sini sepakat? Berikutnya bagian dari saudari sekandung mendapatkan setengah jika sendirian, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek atau anak. Siapa yang dimaksud di sini? Saudari sekandung itu berarti kakak kita atau ibu adik kita yang perempuan. Itu mendapatkan setengah bagian jika sendirian, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek, juga tidak ada anak. Tidak ada saudara sekandung. Jadi kita anak semata yang gitu ya. Yang bagian dari saudara sekandung jika sendirian mendapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih. Sama nggak tulisannya di situ? Tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, atau kakek. Jika saudaranya 2. Maksudnya seperti apa? Kita mendapatkan, seseorang mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang dimiliki jika jumlahnya 2 atau lebih. Atau tidak ada saudara sekandung, anak, kakek mendapatkan asobah. Karena tidak sampai di situ. Jika tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, atau kakek. Coba kalimatnya disamping baik-baik. Mendapatkan 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih. Jika 2 atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, kakek. Siapa yang dimaksud? Jumlahnya 2 atau lebih? Siapa yang dimaksud 2 atau lebih? Siapa yang dimaksud? Dari ya, saya tidak ada saudara sekandung, tidak ada laki-laki, ya, kakak laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada adik laki-laki. Tapi yang ada hanya adik perempuan atau kakak perempuan, baik jumlahnya 1 atau lebih. Maka setiap kita itu mendapatkan 2/3 bagian. Mendapatkan bagian dari asobah bila bersama saudaranya, bila tidak ada di bapak. Yang laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian apabila bagian tersebut adalah saudari sebapak. Saudari sebapak itu tidak seibu, jadi sebapak saja tapi tidak seibu, maka kemudian mendapatkan 2 bagian.
Dua bagian dari mana itu? Dari asoba. Nanti penjelasan asoba kan sudah sebelumnya, nanti boleh tanyakan lagi tidak jadi materi, itu tinggal scroll saja ke atas. Nanti ada penjelasannya. Terus kemudian mendapatkan setengah jika sendirian. Tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada anak, dan tidak ada saudara sebapak, saudara sekandung. Mendapatkan setengah bagian jika sendirian. Siapa yang dimaksud? Tunggal. Hah? Ada. Siapa yang dimaksud? Tunggal. Apa itu? Iya, semata wayang sendirian. Tunggal. Tunggal. Mendapatkan 2/3 bagian jika 2 atau lebih ke atas. Tapi tidak ada bapak, tidak ada kakek, anak, dan tidak ada saudara sebapak, saudara sekandung, dan seterusnya. Maksudnya itu, dia tinggal sendirian, tidak ada nenek dari yang lainnya. Tidak punya saudara sekandung. Kan kita menyebut nenek kita itu, kalau adiknya bapak, kita sebut nenek kan? Bukan. Bibi. Bibi ya. Nenek itu siapa? Orang tua dari orang tua kita. Terus kemudian neneknya, adiknya nenek. Nenek juga. Paham ya sampai di situ ya? Ibu mau dihafal atau tidak ya? Saya sarankan itu dipahami saja. Kasihan orang hidup juga. Ibu pahami saja. Ketika kemudian ada yang menyangka tentang kebenaran ini, ibu bisa jadikan meminta resminya. Tapi kalau ibu memang seorang ahli, harus dihafal. Sama kayak model para hakim itu kan tidak menghafal pasal, mereka memahami pasal. Tinggal kalau lupa bukan saja. Terus yang berikutnya mendapatkan as-solah jika ada saudara sebapak. Saudara sebapak mendapatkan 2 bagian dan dia 1 bagian. Jadi nggak ada yang lain yang terima, cuma kakek, nggak ada anak, nggak ada saudara sekandung, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Jadi cuma nenek seorang itu. Ya, maka dia mendapatkan 1 bagian. Bagian dari saudara seibu. Apa nih bagian dari saudara seibu? Gue tahu bagian dari saudara seibu. Seibu. Saya. Jadi maksudnya saudara seibu di sini adalah seseorang, baik itu saudara atau saudari seibu atau bagiannya. Berapa dapat bagiannya? 1/6. Jika memang tidak lagi ada. Jadi seseorang yang meninggal dunia lalu kemudian dia mewariskan harta, lalu posisi nenek, ini kita sebut nenek juga ya, saudara seibu. Kok nenek bukan? Neneknya ibu. Bukan. Kita punya nenek, neneknya ini punya saudara. Tersebut kakek. Kita punya nenek, neneknya ini punya saudari, kita sebut nenek. Itu pun mendapatkan bagian jika tidak ada kakek. Jadi saudara seibu atau saudari seibu. Halo? Aman. Coba ditanyakan dulu. Karena kemarin baru sampai situ ilmu yang disampaikan ya. Tulisan dulu aja kan tidak berhasil. Ya, ada pertanyaan tidak? Jelas di sini. Ya. Kalau meninggal sudah ya, anak kita dapat bagian besar. Soalnya kalau punya anak laki, anak perempuan, laki itu dapatnya dua kali dua. Tapi kalau umpamanya anak laki ya, anak perempuan ada, kakaknya dari bapak nggak dapat. Terdidik sama anak laki itu. Nenek juga. Nah, itu.
Udah coba? Nggak ada, kita tuh dibagiin aja. Iya, yang paling penting itu ya. Iya. Iya, makanya untuk waris sudah terlalu jauh ya, Bu, ya. Iya. Makanya bingung dengerin, jadi terlalu panjang banget. Makanya kan tadi saya sampaikan kita bukan kasus ini tidak ada. Nah, sampai kita mau Nabi menjelaskan ini, ya, Nabi mengatakan atau menjelaskan tentang hukum waris ini karena tentunya ada kasus yang terjadi. Tidak hari ini, tidak di kita, mungkin besok atau mungkin di negara lain, ya. Seperti di Saudi itu kan banyak dia meninggal di usia muda tapi dalam kondisi sangat kaya raya. Ada anak usia 10 tahun sudah memiliki kekayaan beliau di Qatar. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, sudah meninggal dunia, dia punya warisannya. Wah, uang pribadi triliun. Qatar ya, triliun, tidak punya bapak, punya ibu, tidak punya saudara kandung laki-laki, tidak punya saudara kandung perempuan, tidak juga nenek kakek dari bapak dan ibu, hanya ada neneknya itu tadi. Nenek-neneknya. Nah, Neneknya. jadi ada kasusnya ya. Di kita mungkin belum ada. Ada yang meninggal tapi dari nggak ada warisannya kan? Hmm? Ada meninggal tapi nggak ada warisannya kan? Nah, ada lagi yang meninggal warisan. Baik ya, jadi tadi saya sampaikan yang paling penting ibu pahami, oh ternyata ada, ya. Ada. Ibu nggak perlu hafal. Kata Bu Haji tadi itu terlalu jauh. Yang paling penting ibu meninggal, bapak meninggal, adik meninggal, kakak meninggal, cucu meninggal, warisannya kan sudah dijelasin, ya. Baik, nah itu yang ibu tanyakan saja, silakan. Ada yang mau ditanyain nggak ibu-ibu? Silakan. Iya. Lagi saya suka lagi. Baik, itu ya asal benar. Ya, jadi tidak mendapatkan bagian. Ingat Bu ya, warisan itu adalah bagian yang diterima kalau misalnya itu dari bapak, maka anak istri. Jadi cucu tidak dapat kalau ada. Dan sebenarnya kakek, nenek tidak dapat kalau ada bapak, ada ibu. Gitu rumusnya. Kalau mereka nggak ada, baru kemudian dapat. Ya, misalnya gini, oh nenek, kok nenek nggak dapat? Loh, kan ada ibu. Nenek jadi nggak dapat. Nenek dari bapak, kok nggak dapat? Karena ada bapak. Jadi tertahan. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki, maka masuk ke cucu berapa bagian cucunya. Cucu atau termasuk anak dari saudara laki-laki kita atau anak dari saudara perempuan. Dan apa lagi? Intinya kalau ibu mau muda, kalau ada warisan, kalau kata Bu Haji tadi, kuncinya kalau ada warisan datang kepada kita sudah tanya saja ambil. Tapi itu juga harus menjadi bagian dari ambil ilmunya, biar paham sedikit-sedikit. Apa? Iya, apa? Enggak ada apa-apa. Maka tidak dapat warisan. Setepe dan kalau kepe. Kalaupun ada wasiat dari sahibul mayit, misalnya di wasiat nanti anak-anakku yang ada 5 orang, mereka mendapatkan sekian nanti dihitung. Jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga, itu sudah kebanyakan sepertiga. Jadi kalau dihitung lebih dari sepertiga total harta waris, maka hanya berhak sepertiganya saja.
Tapi kalau wasiatnya itu kurang dari sekian, maka kamu. Jadi nanti ada harta yang disebut harta waris itu berupa wasiat. Nah, tunaikan dulu wasiatnya. Tapi di total dulu berapa jumlah? Karena akadnya satu. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ibu bilang tadi dokter siap-siap maaf. Suami istri menikah tidak punya anak, saya ulang. Terus mengangkat anak, baik. Terus yang meninggal siapa nih? Bapaknya atau bapak ibunya meninggal meninggalkan harta. Terus wasiatnya. Oke, baik. Terus oke. Berharga saudara. Baik. Saya ulang ya pertanyaannya biar ibu paham dan biar kita semua paham. Seorang laki-laki, suami istri ya, suami istri menikah atau memiliki harta dan keduanya meninggal dunia meninggalkan harta. Harta tersebut disebut harta waris. Sampai sini sepakat? Dia tidak memiliki anak, hanya memiliki anak angkat. Ya? Mungkin dia punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan, punya bapak laki-laki, bapak dari laki-lakinya itu dari suaminya atau bapak dari istrinya atau ibu dari istrinya atau ibu dari suaminya, barangkali ada ya, nanti kita bantu di situ. Yang ibu tanyakan status anak angkatnya bagaimana, sebab si sepasang suami istri ini mewariskan seluruh harta warisnya kepada anak angkatnya. Itu kasusnya. Si anak tidak berhak mendapatkan harta waris. Satu. Yang kedua, jika kemudian harta warisnya itu diamanahkan kepada beliau, pada si anak angkat itu, maka yang berlaku hanya sepertiganya saja. Tidak boleh lebih. Kalau misalnya harta yang diwariskan itu adalah 9 juta. Sepertiga dari 9 juta berapa? Ya, anak angkat hanya berhak atas sepertiga dari atas 9 juta tadi. Sisanya maka dibagikan sesuai dengan kerajaan Islam. Saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, kakeknya, neneknya, nenek dari nenek. Kalau misalnya ibu sudah meninggal dunia kan terhalang gitu ya. Kalau ibu belum meninggal dunia terhalang, tapi kalau sudah meninggal nenek. Demikian Bu. Apa? Hibah kok. Nanti akan tidak bilang saudara semua apa tidak berkah. Anak akan ini nggak berkah kan? Yang Oh, baik. Masya Allah. Pertanyaan bagus ya. Masya Allah. Pertanyaan bagus. Bagaimana jika ibu bapaknya tadi, ibu bapak angkatnya tadi mengatakan seluruh harta ini sudah saya nyatakan menjadi milik anak angkat saya, nah, gitu. Sebelum dia meninggal dunia dinyatakan ada ijab, ada qabul, ada pernyataan dari si bapak ibunya, kemudian ada penerimaan dari anaknya dan ada 2 orang saksi misalnya, hibah semuanya itu. Jadi apakah itu jatuhnya harta waris? Bukan. Bolehkah si anak angkat menerima semua? Terserah, bebas. Hal itu beda. Artinya harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Harta yang kemudian dinyatakan dan dibagi. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu dapat sekian, dibagi rata semua ya. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia, maka itu tidak sah. Kalau orang sudah meninggal dunia, hartanya baru dibagikan, ya meskipun ada wasiat, itu tetap jatuhnya harta waris. Tetapi berbeda kemudian, ini saya hibahkan harta ini, toko ini buat kamu ya, Bapak hibahkan, Bapak hadiahkan untuk kamu.
yang ini Bapak hadiahkan ke kamu, yang ini Bapak hadiahkan ke Bapak. Bapak nggak punya apa-apa, Ibu udah nggak punya apa-apa. Semua harta Bapak dan Ibu sudah Ibu hadiahkan, Bapak hadiahkan buat kamu semua. Supaya nanti Bapak tidak meninggalkan harta waris. Tapi mohon Bapak diurus. Kalau Bapak meninggal dunia duluan, Ibu kamu diurus, jangan sampai melantarkan. Ya, misalnya nih, dia tinggal di tempat kakak, minggu depan dari tempat kamu mau kerjanya itu, maka akan Bapak kasihkan hadiahnya. Boleh kan? Boleh. Jelas? Ya gitu Bu Haji maksudnya ya? Apa lagi? Dan berarti boleh dong kalau dibatan boleh juga. Boleh. Kalau memang statusnya hibah, sebelum meninggal ya sudah tidak ada penanda tangan. Bukan ya? Ya, Bujang. ya, datang kawin. Oh, iya, bujang. Katanya, Baik. uang ada yang dikasih saja, pakai uang bang. Baik. Ini sangat jarang, tapi mungkin saja terjadi ya Bu ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Saking ini banyak. Ada seorang, baik laki ataupun perempuan, diketahui hanya tinggal seorang diri. Mungkin dia punya saudara, tapi tidak diketahui gimana. Intinya ini orang meninggal dunia, punya harta banyak, punya ada harta warisan, lalu kemudian tidak ada keluarganya. Dimanapun keluarga itu tidak diketahui. Maka kewajiban yang diberikan itu adalah pada pemerintah. Pemerintah berkewajiban mencari informasi terkait dengan orang tersebut. Selama 1 tahun lamanya dicari informasi tentang siapa orang ini. Yang disebarkan melalui berita-berita di stasiun TV, di internet, di Instagram, kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia, ini dan begitu. Maka Anda adalah saudaranya, maka hubungi kami, kata pemerintah. Pemerintah itu berkewajiban. Baik dari level RT, RW, terus sampai ke atas. Dihubungkan selama 1 tahun. Jika tidak ada, maka ada aturan dalam pemerintahan itu, hal tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, tidak digunakan untuk kepentingan pemerintah. Misalnya sudah diwakafkan saja untuk masjid atas nama si fulan, tapi dicari tahu dulu selama 1 tahun. Ya, pemerintah berkewajiban melayani rakyatnya. Kalau tidak ada, maka boleh diwakafkan, misalnya untuk masjid, untuk pondok pesantren, kemudian untuk sifatnya wakaf ya, supaya harta tersebut bisa bermanfaat buat mesin hidup. Tidak boleh pemerintah bangun infrastruktur pakai harta ini. Ya, bagus masalah. Meskipun jarang terjadi, bukan tidak mungkin itu terjadi. Ibu apa? Saya mau nanya, seorang ibu, dia tuh suaminya udah nggak ada, jadi dia punya anak yang 4. Jadi rumah itu udah dibagi-bagi gitu, tetapi ibunya itu lumpuh. Jadi ibunya itu kan seharusnya dapat juga ya Ustaz, jatahnya itu mesti ada gitu seharusnya. Tapi ibunya itu dikirimnya ke panti asuhan. Anak durhaka. Nah, Pertanyaan. jadi maksudnya seharusnya ibu itu kan harus dapat juga Ustaz yang gitu. Tapi ini enggak, jadi Saya jangan. Satu. Kalau begitu live lagi ini ya. Istri saya nonton. Sudah kertas. Durhaka. Benar. ada Ustaz. Jadi Ustaz nih, Boleh pinjam dulu. Oh, ibu betul juga ya. Tanggung jawab. Bentar ya. Bentar. Baik, mulai. Tapi terlalu terhapus. Oh, jelaskan sedikit demi sedikit. Apa tadi? seorang ibu ditinggal suaminya, dia punya, pokoknya seorang ibu lah gitu. Ibu saja. Ibu.
meninggal, terus ibu meninggal. Tinggal Yang meninggal siapa nih? bapaknya, suaminya. Lalu ibu jelaskan yang meninggal siapa yang meninggal? Orang ibu. Perempuan ya, perempuan A meninggal. Jadi Oke. ibu ini Usia sakit perempuan. suaminya. Suaminya meninggal, mempunyai Yang udah suaminya. Laki-laki ya, ibu meninggal dunia. Sejarah meninggal ya. Oke. mereka punya anak 4. Ibu itu mempunyai Apa lagi ya? Laki-laki meninggal dunia si A. istri ya. Ini istrinya ada yang dia meninggalkan istri. Siapa lagi? Punya anak. Dia mempunyai anak, Anak lagi perempuan. ada laki-laki, ada perempuan dua-dua. Ya. Anak laki, anak laki, Anak perempuan. Saat dimakan. Rumah itu telah tapi sudah dibagi-bagikan dengan anak yang berperempuan. Yang jual anak-anaknya gitu. Bisa. Terus sang ibu seharusnya, kalau pendapat saya kan ibunya mesti dapat ya kalau saya. Terus tapi ibunya malah ditaruh di panti asuhan. Anak Nah, ya pertanyaan saya seharusnya kan nggak begitu ya, seorang anak harusnya Terus istri ibu dapat ya, terus kemudian anak-anak kita dapat 2 bagian. bagian dari perempuan selesai. Dan itu cara hidupnya. Masalahnya tadi kata ibu, ini anak-anaknya semua menjual rumah tersebut, lalu dia membagikan kepada saudaranya. Jadi mereka sepakat membagi 4 harta tersebut, lalu sang ibu dititipkan di panti asuhan. Cepat dijumpa. Kalau orang yang masih hidup, titip salam dari saya. Tutup segera pintu neraka yang baru saja mereka buka. Serius ini. Serius. Katakan kalau lu anak masih ada, tutup segera pintu neraka yang sejak ayah yang meninggal dunia. Bertobat. Buru-buru ditutup. Taubat kepada Allah, ambil ibunya, pelihara, kasihanilah mereka, rawat mereka sampai datang ajal. Al-Jannah tahta surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ridha Allah, ridha Allah diletakkan pada ridha Allah. Tidak akan mencium bau surga seorang anak selama Allah bertanya kepada ibu bapaknya dan dia tidak ridha. Meskipun dia punya harta yang dia banyak sedekah, meskipun dia punya amal saleh yang begitu besar, sampaikan salam kepada mereka berempat agar bersegera mungkin bertobat kepada Allah. Pintu neraka mesti segera ya. Ya, baik, apa lagi? Ya, ibu bisa lepas masker dulu. Bukan masker, biarin jelas. Kakak kandung laki-laki, istrinya meninggal, terus Ya laki-laki nikah lagi. oke, sebelum nikah lagi nih. Kan dulu, sebelum nikah lagi dulu. Kan dulu. Ini istrinya meninggalkan harta waris enggak? Apa? Punya rumah ada kedai. Meninggalkan harta waris ya. Oke, meninggalkan harta waris. Kita dulu sebentar. Laki-laki punya istri, istrinya meninggalkan harta waris. Punya anak enggak? Enggak punya anak. Terus
Anak punya anak, oke? Terus Dia menikah lagi. kakaknya meninggal, baik? Bapaknya masih ada, istri yang kedua masih ada. Dia menikah lagi, kemudian meninggal, oke? Terus oke, baik, Masya Allah. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tidak memiliki anak. Sudah? Dia meninggal dunia. Yang perempuan itu meninggal dunia, maka suaminya dapat hartanya. Jadi suaminya mendapatkan harta dari sang istri, mendapatkan bagian. Lalu kemudian harta suami yang tadi didapatkan dari istri tadi, saat dia menikah lagi dengan wanita yang lain, maka wanita yang kedua yang dia nikahi pada saat si laki-laki itu meninggal dunia mendapatkan bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh sang suami. Dapat. Saudara perempuan yang mana? Yang meninggal. Istri pertama. Oke. Sebelumnya belum dapat bagian. Apakah mereka dapat bagian ibu dapat? Jadi mereka menuntut itu dengan cara yang takut, dengan cara yang benar. Bahwa mereka berhak atas polisi tersebut. Betul. Nanti dibantu dihitung berapa saudara perempuannya, saudara kandung, seibu sebapak, kemudian saudara kandung seibu, dan saudara kandung sebapak, termasuk ibu bapaknya. Ya, yang sekarang punya anak nggak punya anak juga. Ya, dapat. Bolehkah saudari perempuan yang menuntut? Boleh. Dapatkah mereka bagian itu? Dapat. Ya, siap. Apa lagi? Begitu benar penting kan warisannya. Teori kalau enggak. Tidak warisan. Karena masalah tulis itu masalah yang berat. Siapa lagi mau nanya? Sudah? Baik, kalau sudah, mari kita karena tadi kan ada beberapa pembahasan yang terkait dengan penghalang itu ya. Kita masuk ke bagian yang menghalangi. Ibu paham tidak bahwa pemerintah kita pun telah memberikan aturan tentang hukum waris. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak. Ya. Kalau bertentangan dengan syariat, ibu pilih yang syariat. Kalau tidak, maka ibu boleh mengambil bagian dari itu. Kalau ada ya tidak sesuai. Jadi kalau ada sesuai, maka ambil. 491 ya? Ya. 491. Iya. Penghalang waris. Di halaman 491 ibu buka di situ. Sama dengan ya. Harusnya sama. Benar, kita sampai jam 11 di sini. Ya. Sampai jam berapa ya? Jam 11 ya. Oh. Yang pertama, penghalang waris itu ada berapa, Bu? 3. 1 perbudakan, 2 pembunuhan, dan yang ketiga perbedaan agama. Sudah? Baik, apa maksudnya? Perbudakan adalah sifat yang ada pada seorang budak yang bisa dijual, dihadiahkan, diwarisi, dan dipergunakan, sementara yang bersangkutan tidak bisa bertindak secara independen, nggak bisa bertindak sendirian. Sekarang ini tidak lagi ada perbudakan di seluruh dunia, tapi nanti menjelang akhir zaman, perbudakan akan kembali ditakdirkan ada dan hidup bersama kita. Dulu kita tidak mengalami peristiwa itu.
Sebagian ahli fikih mendefinisikan sebagai kelemahan hukum yang ada pada seseorang karena kurang perbudakan menghalangi hak untuk mendapatkan warisan karena Allah SWT menyandingkan warisan kepada orang yang berhak dengan lam yang menunjukkan pemilikan. Dalam bahasa Inggrisnya itu possessive, ma'rifah. Warisan menjadi hak milik ahli waris, sementara budak tidak punya hak milik berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi seorang budak yang belum merdeka itu tidak hak atas warisan dari orang yang selama ini memeliharanya. Jadi penghalang. Memba'af aqlaman wa maluhu lil ba'i illa an yashtarithul mubta'a. Barang siapa menjual seorang budak memiliki harta, maka harta itu menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli bersyaratkan. Jadi budak itu tidak berhak atas harta warisan yang diberikan kepadanya, termasuk jika dia dijual, maka si pembeli tidak berhak atas harta yang dimiliki oleh budak tersebut, terkecuali pembeli memberikan syarat. Saya mau beli budak Anda dengan catatan harta tersebut, harta yang dimiliki oleh budak tersebut pun menjadi milik saya. Maka itu berlaku hukum sebagaimana mestinya. Yang berikutnya adalah pembunuhan. Ada yang menyelamatkan nyawa secara langsung atau yang menjadi sebab seseorang meninggal dunia. Tidak harus dibunuh. Misalnya, na'udzubillah, diracun sampai kemudian menghadapi kematian, atau disiksa sampai kemudian dia mengalami kematian. Jadi ada yang langsung mati, ada yang matinya berjangka, beberapa saat kemudian baru meninggal. Pembunuhan yang menghalangi waris adalah pembunuhan secara tidak benar yang membuat pelakunya berdosa karena dengan sengaja, berdasarkan dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda, la yarisul qatil minal maqtuli syai'a. Pembunuh tidak mewarisi apa. Jadi orang yang melakukan pembunuhan itu tidak mendapatkan harta warisan karena kasus pembunuhannya. Misalnya ada seorang laki-laki dibunuh. Pembunuhnya ini na'udzubillah adalah seseorang, baik anak, istri atau siapapun, yang dalam hitungan waris berhak atas harta warisan orang yang dibunuh. Paham ya? Seseorang membunuh orang lain, di mana orang lain ini punya harta waris yang dia sebenarnya menerima dari harta waris tersebut. Tapi karena dia melakukan pembunuhan, maka dia terhalangi untuk mendapatkan harta waris. Pendeknya begitu. Dua sampai di sini. Baik pembunuhan secara langsung ataupun pembunuhan secara tidak langsung. Sudah sampai di situ. Sudah. Yang ketiga, kekufuran penghalang warisan yang lain adalah perbedaan agama. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Jelas sampai ini? Ya. Laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-lakinya yang pertama pindah agama sebelum sang suami atau sang ayah itu meninggal dunia. Jadi sebelum harta warisan itu ditinggalkan, anak laki-lakinya yang pertama pindah agama, jadi kafir. Anak perempuannya yang terakhir pun pindah agama, jadi non-muslim. Sampai sini Pak? Sang ayah meninggal dunia, maka 2 anaknya yang kafir tadi, yang murtad tadi, tidak berhak atas harta warisan sedikit pun. Ustaz, kasusnya beda. Mana ini? Ini seorang ayah, seorang ibu punya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Anak laki-laki yang pertama dan anak perempuan yang terakhir murtad dan meninggal dunia meninggalkan harta waris. Catat ya, apakah sang ibu, sang ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuannya berhak atas harta warisannya? Tidak.
dalam Islam. Tapi jika kemudian dalam agama yang mereka anut dengan agama yang baru tadi itu ternyata ibu bapaknya kandung, saudara kandung laki-laki dan perempuan dapat warisan menurut agama mereka dan mereka menyerahkan itu untuk kita, bolehkah kita terima? Yang bisa jawab saya kasih hadiah kopi. Kasih. Boleh tembuk? Maju. Lima aja boleh. Ya. Oke. Ulang lagi. Ulang pertanyaannya lagi deh. Ulang dulu pertanyaannya. Kamu tadi sudah jawab. Enggak dapat, ya. Ya, enggak dapat. Sama laki-laki dan perempuan menikah yang empat. Laki-laki yang pertama yang dan perempuan yang terakhir pindah agama. Boleh. Sudah? Mereka berdua meninggal dunia. Apakah saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayah ibunya mendapatkan warisan? Tidak. Tidak. Kita aja tadi nggak boleh ngasih. Tidak. Apalagi tidak. Makanya dalam agama yang mereka ada peraturan bahwa si laki-laki ini, si perempuan yang meninggal ini memberikan harta warisnya. Jadi dalam agama mereka ayahnya dan perempuan hak atas hal ini diingatkan. Maka kita boleh terima atau tidak? Tidak. Tidak. Sedangkan dari Islam tadi nggak boleh menerima dia. Masa kita bukan? Tidak. Ya. Kalau pendapat saya tidak. Benar. Tidak. Sekarang saya berikan kasus. Ini untuk bisa menganalisa sebuah hukum fikih itu dinamakan dengan ilmu dan bukan dalil. Saya berikan satu kasus sebenarnya. Kita punya saudara laki-laki pindah agama, murtad menjadi non muslim, saudara kita. Terus dia memberikan kepada kita makanan, nasi goreng, seafood, beli di warung sebelah di jalan yang muslim. Dia berikan kepada kita sebagai hadiah, halal atau haram? Halal. Dia kan udah pindah agama. Udah masuk Muslim. Jadi merupakan kasus yang kedua. Saudara ibu muslim, dia tidak taat pada Allah. Muslim tapi tidak Sholat kagak puasa. daging bebek, sapi bebek dia konsumsi. Muslim tapi tidak taat Allah, tidak tahu. Dan kemudian dia membeli 10 tusuk sate bebek, dihadiahkan itu kepada ibu. Tidak. Kita udah tahu barang itu haram. Kenapa kita mau ambil? Tidak. Jadi masalah tadi yang jadi masalah itu pemberiannya atau nilai pemberiannya. Keduanya pemberiannya dan nilai tadi kami. Jadi dalam Islam ada yang disebut dengan sesuatu proses. Ada benda yang masuk ke dalam kategori proses. Ketika seseorang memberi, maka hukum memberi hukumnya adalah boleh. Boleh nggak kita kalau orang non-muslim memberikan hadiah kepada kita daging beruang? Boleh memberi nggak apa-apa. Hukum yang tidak boleh apa? Hukum memakan. Aku terima kasih sudah dibeli daging B2. Ini pasti kucing saya senang banget. Maaf ya, kan saya nggak makan daging B2, tapi kucing saya makan. Misalnya kucing itu kucing ajaib lah, dari planet Mars, makannya B2 gitu misalnya. Ya, boleh tidak? Jadi hukum memberi dengan hukum barang itu beda. Nah sekarang yang disifati dari harta yang diwariskan itu hukum waris mewarisi. Yang diharamkan itu uangnya atau prosesnya. Prosesnya dalam Islam. Sehingga uangnya tidak salah apa-apa. Maka ketika non-muslim punya hukum tertentu dan kita berhak atas harta warisan mereka, menurut agama mereka bolehkah kita terima? Boleh.
Boleh. Yang tidak boleh apa? Makan. Makannya nggak boleh. Kali boleh menerima kasih ke saya. Kali mana? Masuk. Ada lagi? Kekuburan. Tapi berdoa. Berdoa Allah jangan sampai Allah yang kita ini. Sudah. Ya. Limanya ini. Iya, baik. Jadi ada seorang non-muslim di hari raya mereka memberikan hadiah kepada kita. Di hari raya mereka. Kita. Ya, lalu di hari raya mereka memberikan hadiah kepada kita. Di hari raya kita, mereka pun memberikan hadiah kepada kita. Sekali lagi kalau berbuat baiknya. Jadi nggak ditanya lagi nanti. Jadi pada saat mereka berhari raya, mereka memberikan hadiah. Ini kami kemarin baru berhari raya, makanan banyak. Ini ibu buat makan untuk keluarga. Halal atau haram? Halal. Karena makanan akan kembali pada sifat asalnya. Bahkan Al-Quran mengatakan halalnya sembelihan orang Muslim. Ya. Kalau kecuali memang sembelihan ahli kitab itu halal konsumsi. Terus bagaimana ketika kemudian mereka memberikan hadiah kepada kita di hari raya kita, halal atau haram? Halal. Nanti saya curiga Ustaz, nanti dia ngasih ini, hilangkan kecurigaan, mending didoakan. Mudah-mudahan hadiah ini bisa menjadikan kita mendapatkan ridho Allah SWT. Gitu, kita doakan demikian. Boleh tidak? Boleh. Disebabkan karena hubungan kasih sayang dan sebagainya. Namun bagaimana kita seorang muslim di hari rayanya berbagi kepada non-muslim, boleh tidak? Boleh tidak. Tapi kalau kemudian kita memberikan sesuatu di hari raya mereka, nah ini undang-undangnya berbeda. Ya, undang-undangnya berbeda. Tapi kalau hari raya kita berikan hadiah kepada mereka, boleh. Tapi kalau kemudian di hari raya mereka kita memberikan hadiah kepada mereka, ini undang-undangnya berbeda. Karena nanti dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di atas kebahagiaan aktivitas ibadah. Silakan kalau hubungan sosial tidak jadi masalah. Tapi kalau kemudian urusan tauhid dan akidah, lalu kemudian syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, maka berlaku mereka. Untuk kita melakukan bagi mereka. Ya, apalagi Ustaz, nanya dulu. Kalau kasusnya nih, bapak kita gitu ya, bapak kita yang murtad, ketika dia meninggal, maka warisannya buat kita gimana? baik. Alhamdulillah. Misalnya, bapak, seorang laki-laki, sebelum dia meninggal dunia, dia murtad dari seorang muslim menjadi non-muslim. Dan dia meninggalkan harta waris. Benar? Jelas sampai di sini? Anaknya, istrinya, berhak atas harta waris bapaknya? Tidak. Kita tidak berhak atas harta waris bapak kita. Tapi kalau dalam agama mereka, ternyata kita mendapatkan bagian sebagai anaknya, kita mendapatkan bagian sebagai istri. Sudah. Maka mereka kita terima, boleh. Ya, karena keagamaan nilai-nilai beda agama itu tidak akan waris. Kekufuran tidak menjadi sebab seseorang terhalang dari hukum waris dan non waris. Sudah? Lalu hartanya diserahkan kepada mereka menurut agama mereka, bukan berarti ini saya serahkan pada enggak. Kita yang tetap yang atur anak-anaknya. Bagaimana menurut aturan agama Anda ya? Oh gitu ya sudah. Kalau bisa jangan sampai murtad ya. Habis ini kan ada pemilu nggak dapat warisan. Apa? Pemilu nggak dapat warisan. Sedangkan kayak anak mempunyai bapaknya itu keluarga itu, warisannya kemana jadinya kalau nggak ada anak?
Kan ada Dia kejadian kan, anak dulu yang kejadian di Kalidres. ketawa Masya Allah. Yang pembunuh di Kalidres. Seorang anak membunuh ibu bapaknya. Ya, saudaranya juga. Kemana dibawakan? Ya kepada selain kepada anaknya. Kalau si ibu punya ibu, berikan pada ibunya sesuai dengan hukum syariat yang harus dibahas. Kalau dia punya bapak, maka berikan. Kalau si pembunuh punya saudara kandung, tadi bagaimana? Yang nggak dapat dia saja. Ya, iya. Dia membunuh dengan apa? Menguasai harta. Iya. Dia pengen menguasai harta orang Karena tuanya. biasanya dia niatnya nggak ketahuan, tapi itu ketahuan gitu ya. Apalagi kita lanjut. Ibu boleh dipotong ya kalau penjelasan saya bilang ada yang ditanyakan karena nanti kalau namanya lupa. Jadi nanti pada saat saya belum izinkan bertanya, jangan bertanya. Berikutnya adalah pengecualian tentang beberapa hal yang ada di halaman 400. Nah tadi yang pertanyaan Bu Farida itu ada jawabannya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yarisul muslim kafir wal kafir muslim. Kafir tidak bisa mewarisi muslim, muslim tidak bisa mewarisi kafir. Tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Sudah? Ada pengecualian tentang dua perkara yang paling atas, yakni harta waris atau hak waris karena perbedaan agama tidak menghalangi hak waris. Yakni orang yang memiliki hak kewalian berhak mewarisi orang yang diberi kewalian atau budak yang memerdekakan meski agamanya berbeda. Apa maksudnya, Bu? Jadi ada orang yang tetap mendapatkan harta waris atau bisa mewarisi jika ada kewalian atas orang miskin. Misalnya seorang budak yang dimerdekakan, dia tidak mendapatkan harta waris ketika kemudian masih dalam kondisi belum merdeka. Tapi kalau sudah dimerdekakan, maka yang mewalikannya berhak untuk mendapatkan harta warisnya. Yang kedua, perbedaan antara Islam yang benar dan kemunafikan. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemunafikan tidak menghalangi hak waris antara orang munafik dan muslim karena secara zahir orang munafik disebut sebagai seorang muslim. Ibu paham antara beda seorang munafik dengan seorang kafir? Kalau orang kafir menyatakan dirinya keluar dari Islam. Kalau munafik tidak menyatakan dirinya dari Islam, tapi perilakunya perilaku yang membenci Islam. Jadi orang itu tidak keluar secara zahir, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, dan sebagainya. Jadi memiliki nilai-nilai kekafiran, kekufuran. Perilakunya perilaku kufur, tapi tetap di KTP-nya pengakuannya berada seorang muslim. Ini kan kategori munafik. Bicara dia dusta, dikasih amanah dia khianat, dan apabila berkata berbohong, dia dusta, diberi amanah dia khianat, lalu dia berjanji dia tidak. Itu kan ciri-ciri dusta. Misalnya dia muslim, tapi dia muslim, masa dia muslim, tapi tidak membayar zakat. Ini kategori munafik. Apakah mereka berhak atas harta waris? Kalau mereka termasuk dalam golongan penerima harta waris, berhak. Jadi kekufuran itu lebih kepada sifat zahir seseorang menyatakan diri sebagai seorang non-muslim. Yang kedua, muslim mewarisi kerabatnya yang kafir zimmi, tidak sebaliknya. Jadi kalau ada saudaranya kafir zimmi, kafir, tapi kemudian masih berbuat baik pada saudaranya, gak berhak atas waris itu saudaranya ya. Tapi ini pendapat Ibnu Taimiyah, ya, pendapat seorang ulama. Ibu boleh pakai.
Yang ketiga, seorang murtad bila mati atau terbunuh karena kemurtadannya diwarisi oleh kerabatnya yang muslim. Jika dia mati terbunuh, maka harta warisnya itu diwariskan kepada kerabatnya yang muslim menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Nah, bagian lagi tidak sependapat dengan ini. Allah a'lam. Baik, ada pertanyaan terkait dengan 3 perkara yang tadi saya sampaikan. Ya, ini. Ibu bapaknya masih ada. Jadi seorang ibu, seorang suami istri memiliki 3 orang anak. Dia menyatakan bahwa rumah ini dibagi 3 dengan pembagian yang rata. Apakah itu diberikan dengan amanah bahwa ini dibagikan nanti sesudah aku meninggal dunia, atau kemudian harta tersebut telah diserahkan pada saat mereka masih? Kalau sudah diserahkan, berarti hibah jatuhnya. Kalau apa lagi? Baik, saya paham. Hukumnya begini, jadi seseorang boleh memberikan hibah, memberikan hadiah kepada anak-anaknya selama dia masih hidup, terkait dengan harta yang dia miliki. Kalau sudah meninggal dunia, harta tersebut baru dikatakan namanya waris. Jadi harus dihitung sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ada kemudian dia ingin menghibahkan seluruh hartanya pada anak-anaknya dengan membagi selama dia masih hidup, maka itu hibah jatuhnya. Bolehkah? Boleh. Cuman harap untuk berbuat adil pada saat pembagian tersebut supaya tidak ada ini dan sebagainya. Nah, dengan catatan itu sudah diserah terimakan pada saat mereka masih hidup. Lalu kemudian ada beberapa syarat atau akad mu'allaq namanya. Seseorang mengatakan, tapi tolong selama aku masih hidup jangan biarkan kami berdua mengalami penderitaan. Artinya mereka diusir dari rumah tersebut. Kalau bapak yang sudah meninggal dunia, ibunya disia-siakan. Kalau Anda mau melakukan itu, maka akan saya bagi 3 kata ini. Saat ini juga. Bolehkah? Hadiah namanya, hibah. Ya, apa lagi pertanyaannya? Saya lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya punya tetangga. Jadi bapak yang tetangga saya ini punya anak 5. Salah satu dari anaknya masuklah ke agama Hindu, dapat suami. Ini ada laki-laki. Ya. Ini anak berapa? Punya anak 5. Salah satu Semua perempuan 3, laki 2. Salah satu dari anaknya ini, ya salah satu dari anaknya ini, yang mana? yang perempuan yang paling bontot. Jadi dia nikah sama orang Bali, polisi Kristen, ya Hindu. Ya Hindu. Jadi masih berhak kita orang tua menerima pemberian anak ini, itu yang saya tanyakan. Jadi ada ininya ya. Seorang wanita menikah dengan muslim, gitu ya. Pertama, al-muslimu la yakimu illa muslimah. Jadi tidak dibenarkan seorang laki-laki menikah kecuali kepada seorang muslimah. Al-muslimah itu sama juga kebalikannya. Tidak dibenarkan menikah kecuali kepada seorang muslim.
Laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina atau seorang musyrikah. Wanita pezina pun tidak boleh menikahi laki-laki kecuali laki-laki pezina dan laki-laki musyrik. Karena wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non-muslim, pernikahan tersebut adalah batil, tidak sah. Maka sepanjang pernikahan mereka, hubungan suami istri mereka adalah zina, tidak halal. Jelas belum? Namun jika seorang laki-laki menikahi non-muslim, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh, berdasarkan pengumuman dalil bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Sebagian mengatakan tidak boleh, karena ahli kitab itu hanya berlaku pada umat sebelum umat Nabi Muhammad diutus. Kalau sekarang mereka sudah layak disebut sebagai ahli kitab. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh, sebagian lagi bolehkan. Terserah apa yang mana itu. Tapi perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki non muslim. Pernikahan mereka tidak sah, pernikahan mereka sampaikan kepada mereka bahwa itu adalah pernikahan yang tidak sah. Kalau ibu bapaknya sudah memberitahu, tidak mengizinkan, menolaknya dan sebagainya, maka itu bagian dari hak atau kewajiban seorang ibu bapak pada anaknya. Dan undang-undang di negara kita pun melarang. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan izin Allah? Terus pertanyaan ibu, bolehkah orang tersebut, saudara kita yang berbuat baik kepada kita? Ya boleh-boleh saja. Dia berbuat baik kepada kita, setiap kali berjumpa nasihatin supaya kapan kamu berzina pada suamimu yang tidak sah. Dalam Islam itu tidak sah menikah dengan manusia. Karena dia seharusnya muslim. Dia udah masuk ke Hindu itu juga semenjak dia nikah gitu. Sudah pindah agama. Iya, tapi yang saya tanyakan, masih berhak nggak kita orang tua menerima duit pemberian anak ini gitu maksudnya. Jadi kalau kemudian wanita tersebut pindah agama, semenjak itu. Mungkin dia membutuhkan sesuatu kepada apakah kita boleh menerima? Saya mengatakan boleh secara, tapi halal maksudnya gitu. halal. Pemberiannya halal. Cuma saya tidak bisa menerimanya kalau saya. Iya makanya. Jadi kalau ditanya apa pemberiannya halal, kalau saya sebagai orang tuanya, kan saya tidak bisa menerima pemberian. Beda ya. Pemberiannya halal apa? Nah, tapi saya punya prinsip, saya tidak bisa menerima kalau saya mau sudah untuk memberikan peringatan bahwa apa yang telah dilakukan adalah sesuatu yang fatal. Ya. Apa lagi? Tapi ada kasus seperti itu ya? Ada. Banyak. Termasuk jemaah Ibnu Sabil ini harus ya benar, ya apa juga. Ya. Apa lagi? Sudah, kita lanjutkan dulu. Bagian-bagian yang berikutnya. Bagian-bagian berkaitan dengan halal warisan. Ada di halaman 400 dan juga berapa? Dia ini terbagi menjadi dua bagian. Penghalang dari dua sisi dan penghalang dari satu sisi. Penghalang dari dua sisi adalah perbedaan agama dan perbudakan. Waris agamanya berbeda dengan orang yang mewariskan, tidak berhak mendapatkan warisan, budak tidak berhak mewarisi dan mewariskan. Penghalang dari satu sisi adalah pembunuhan dan tidak mewarisi orang yang dibunuh, dan orang yang dibunuh bila masih hidup mewarisi orang yang berusaha membunuhnya bila meninggal dunia sebelumnya. Dan ini sebaliknya nih. Kalau ada seorang ingin membunuh, terus kemudian yang terbunuh malah dia. Ya, misalnya kan bapaknya misalnya mau dibunuh di sama anaknya dalam wilayah.
ternyata bapaknya ahli bela diri, guru kungfu, guru MMA, MMA gitu. Jadi pada saat anaknya mau membunuh, malah dia yang membunuh. Bapaknya ahli bela diri. Dan ternyata qadarullah, anaknya ini punya harta warisan. Meninggal. Boleh nggak bapaknya menerima harta waris dari anaknya tadi? Boleh. Karena tidak ada niat untuk Dia membela diri. ya. Bapaknya membela diri. Dia membela diri sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Jadi mendingan paham gitu ya. Terus bagaimana jika yang dibunuh sang ayah, karena sang anak ini, na'udzubillah, berniat membunuh ayahnya, sudah tusuk beberapa kali, lalu ayahnya masuk rumah sakit dan nggak jadi mati, nggak jadi meninggal dunia, maka si anak bagaimana tuh? Di penjara yang jelas. Setelah beberapa tahun kemudian, jadi mungkin setelah dia sehat kembali, ayahnya sudah sembuh dari korban tusukan dari anaknya itu, alhamdulillah. Setelah 1 bulan kena corona ya. Jadi meninggalnya bukan karena pembunuhan, karena sudah sembuh. Meninggal karena corona. Ini anak yang waktu itu berusaha untuk membunuhnya tapi ayahnya nggak mati, berhak atas warisan tidak? Tidak. Tidak ya. Ini berdasarkan keterangan itu menjadi sebab penghalang dari 2 sisi. Jadi yang pertama, dia sudah berniat untuk membunuh dan melakukan aksi pembunuhan meskipun atas takdir Allah tidak jadi meninggal dunia, dan meninggalnya bukan karena aktivitas pembunuhan tersebut, tapi perilaku melakukan suatu perbuatan dengan niat dan aktivitas pembunuhan sudah masuk ke dalam kategori hukum membunuh dalam syariat Islam. Karena sudah ditusuk, sudah diracun, tapi nggak jadi mati. Dia ditusuk ahli bela diri. Apa Bu? Tidak, tetap itu nanti kan bapak juga, dia nanti masih ada, nanti bapaknya nanti nggak dapat juga. Panjang. Panjang, lama-lamanya. Sampai nggak diakui. Meskipun anaknya sudah minta maaf, bapaknya, tapi tetap warisan. Bapak maafkan warisan dulu. Bapaknya tetap mau memberikan warisan, nggak bisa dalam syariat Islam. Mesti kita tetap tegakkan itu. Dan kalau baru niat saja, Jelas kan? berhak atau tidak? Iya. Karena baru. Kan belum dilaksanakan, cuma berniat. Bisa dapat. Ini belum dilaksanakan. Belum. Jadi bisa. Tapi tetap bapaknya alhamdulillah. Saya ternyata lihat membunuh saya ya. Cuman nggak jadi jadwal katakan. Saya tidak akan memberikan apa, saya akan bagikan saya ada seluruh anak saya kecuali dia. Boleh tidak? Boleh saja. Iya. Nanti malah dia bunuh saudaranya. Panjang. Karena Islam ya, tak siapa. Panjang cerita. Baik, apa lagi? Sudah, kita lanjutkan. Bagian yang kedua, jika perbudakan dan berlaku secara keseluruhan maka menghalangi hak waris secara keseluruhan, dan bila ada sebagian dari sudah setelah sebagian lagi merdeka, istilahnya disebut mubah. Hukumnya bercabang, dia berhak mewarisi dan diwarisi berdasarkan status kemerdekaannya karena hukum berlaku berdasarkan penyebabnya. Budak yang dimerdekakan, artinya dia menjadi seorang yang kemudian mandiri, independen, tidak lagi keterikatan kepada seseorang. Jadi orang yang menjadi budak itu kan seorang diri ya, dia tidak masuk ke dalam perkara saudaranya, laki-laki, saudara perempuannya, tidak. Jadi ada seorang laki-laki misalnya menjadi seorang budak. Dia tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, dia tidak memiliki hubungan dengan istrinya, dia tidak memiliki hubungan dengan anaknya. Jadi budak yang murni. Maka apabila kemudian mereka meninggalkan harta waris, maka tidak waris mewarisi. Tapi jika kemudian yang menurut saya namun jika kemudian mereka merdeka, maka mereka pun bersifat seorang diri. Mereka berhak memberikan harta waris kepada orang yang diwalikannya. Jadi ada perwalian di situ. Budak yang merdeka itu memiliki perwalian.
perwalian dengan mereka itu saling waris mewarisi. Sebagai tadi pengumuman dalil kan pada bagian yang pertama. Yang ketiga adalah orang murtad. Orang murtad keluar dari agama Islam, tidak berhak mewarisi dan diwarisi. Bila yang bersangkutan mati atau terbunuh sebelum kembali ke umat Islam, hartanya menjadi harta rampasan yang dialokasikan untuk kepentingan kaum muslim. Kalau berdasarkan hukum syariat Islam. Karena negara kita tidak berlandaskan itu, maka ada beberapa perkara yang kemudian harus diurus oleh pemerintah kita sesuai dengan hukum syariat agama yang berlangsung atau diakui di negara itu. Pembagian waris. Baik, sebelum itu, ada yang ditanyakan. Pertanyaan ini. Tidak ada. Masya Allah. Lanjut, pembagian waris. Ini sudah ya, dinungguin yang kemarin. Warisan ibu, warisan istri, sudah warisan nenek, warisan kakek. Kakek lagi nanti ada mulai ditanya lagi kakek. Sudah ada pertanyaan? Masuk ke warisan anak perempuan. Jadi semuanya melek ya. Warisan perempuan yang kan asli. Di halaman 500 belum ya. Warisan warisan keluarga. Dan nanti kadang mendapatkan warisan ini berarti yang meninggal ibunya atau karena status kategorinya adalah pertama anak perempuan kadang mendapatkan bagian tertentu dan kadang mendapatkan bagian asabah dari yang lainnya bersama yang lain. Mereka mendapatkan bagian asabah bersama yang lain bila bersama saudara laki-laki berdasarkan firman Allah SWT. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, ya, ini sebagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Itu hukum yang berlaku sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa surah yang keempat di ayat yang ke-11. Jika seorang anak perempuan ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh ibunya, sementara dia punya saudara laki-laki, maka pembagiannya itu adalah dia mendapatkan satu bagian dan laki-laki saudara laki-lakinya mendapatkan dua bagian. Setelah dipotong bagian untuk ibunya kalau yang meninggal adalah ayahnya, dipotong untuk ayahnya kalau yang meninggal adalah ibunya. Menghitungnya saya berikan contoh yang mudah. Setelah dipotong bagian ibunya, terus setelah dipotong bagian ayahnya, ternyata uang yang tersisa itu adalah 10 juta rupiah. Perhatikan baik-baik. Setelah diambil oleh ibunya, diambil oleh ayah. Kalau meninggal ibunya diambil oleh ayahnya, kalau yang meninggal ayah diambil oleh ibunya, dipotong bagian mereka berdua, satu di antara mereka berdua, maka ada sisa uang 10 juta rupiah. Berapa sisanya? 10. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Jadi punya dua anak. Maka laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa? Laki-laki 2 bagian. Laki-laki dapat 3 juta sekian. Yes.
anak laki-laki. Terus jika yang anaknya ini laki-lakinya 1, anak perempuannya 2, sisa uangnya 10 juta. Bagaimana baginya? Laki-laki dapat 5 juta. 5 juta. Perempuan yang pertama 2 juta setengah. Setengah. Sudah. Enak dong pasti banyak pakai. Iya. Perhatikan surat An-Nisa masih di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fa in kunna nisa fawqatnataini falahunna thulutsu ma taraktu wa in kanat wahidatan falaha nisfu." Perhatikan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia seorang diri, seorang, tidak ada saudara yang lainnya, maka yang beroleh berapa? Setengah bagian. Itu anak perempuan. Nanti ada perincian insya Allah. Terus kalau seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang perempuan dan paman, perempuan mendapatkan separuh karena hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki-lakinya, sisanya untuk paman. Berarti ini dari ibunya atau dari ayahnya. Jadi dia anak satu-satunya perempuan. Ada di sini perempuan satu-satunya, masih punya ibu bapak? Ada? Enggak ada. Karena aku nggak bisa anak sendiri. Ibu masih ada. Masya Allah, nanti bukan doakan ya. Ibu dapat setengah bagian. Ya, setengah paman yang punya. Setelah dipotong untuk ayah ya, ayah nanti sisanya untuk paman. Ya, nanti ada pamannya, ada berapa saudara laki-laki, ibu dapat setengah. Anak tunggal perempuan. Baik. Bila seseorang meninggal dan meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, akta peninggalan dibagi di antara keduanya secara asal. Laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian tertentu karena adanya saudara laki-laki yang mendapatkan bagian asoba bersamanya. Meninggal dunia meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, akta peninggalan dibagi di antara keduanya secara asal. Artinya kalau ada sisa, nanti sisanya itu diserahkan kepada anak laki-laki, anak perempuan yang lagi itu nggak dapat. Jadi misalnya dari bagian itu ada sisa 3 juta rupiah, maka diserahkan kepada anak laki-lakinya, tapi dengan catatan laki-laki berhak menerima harta lebih besar dari anak perempuan. Mereka wajib menanggung 3 perkara dari saudari perempuannya. Apa yang pertama? Yang kedua makan, 3 tempat tinggal. Jadi seorang laki-laki berhak atas harta warisan yang lebih banyak karena tanggungan yang mereka mesti tunaikan itu jauh lebih besar dibanding tanggungan yang harus dapat dari seorang anak perempuan. Jadi kalau ibu dapat harta warisan, ibu saja. Tapi kalau anak laki enggak, dia tetap wajib menyantuni ibunya kalau yang meninggal adalah ayahnya, dan wajib menyantuni kakak perempuan atau adik perempuan. Maksudnya jadi tanggungannya. Sudah. Terus warisan cucu perempuan dari anak laki-laki. Warisan cucu perempuan dari anak laki-laki bila tidak ada keturunan ahli waris yang lebih tinggi darinya, maka sama seperti warisan anak perempuan. Mereka mendapatkan bagian secara asal bersama yang lain bila ada cucu laki-laki yang setingkat, mendapatkan bagian secara tertentu bila tidak ada cucu laki-laki yang setingkat. Salah satu mendapatkan separuh dan 2 atau lebih mendapatkan 2/3 karena cucu sama seperti anak. Mereka termasuk dalam hubungan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kemudian tidak ada anak, yang ada hanya cucu, ya, jadi misalnya anaknya meninggal dunia, kemudian ada cucunya, maka status cucunya ini sama seperti anaknya. Ya, qadarullah kan bukan tidak mungkin ada seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan hartanya, dan anaknya sudah nggak ada, yang tinggal hanya cucu, maka cucu menggantikan posisi anak. Nah, ada sebuah kasus di Bekasi. Ada sepasang suami istri menikah,
punya anak satu, perempuan. Anaknya ini menikah dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian anak perempuannya ini melahirkan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Bilang ya, suami istri menikah dan punya anak perempuan satu. Anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki, suaminya, dan punya anak satu. Berarti si bapak ibu ini punya cucu berapa? Satu. Punya anak perempuan, Satu. punya menantu, Satu. satu. Padahal anak si bapak yang perempuan tadi itu meninggal dunia. Tidak meninggalkan harta waris. Sudah meninggal dunia, meninggalkan harta waris. Tidak meninggalkan harta waris. Selang 1 bulan kemudian, anak dari wanita yang meninggal tadi pun meninggal dunia. Ini kisah nyata. Maka juga tidak meninggalkan harta waris. Suami dari si wanita yang meninggal tadi sudah menikah lagi sebelum anak perempuannya meninggal dunia. Pertanyaannya, jika bapak dan ibu mertuanya meninggal dunia, bapak nikah atau ibu mertua, berhakkah menantu ini mendapatkan harta waris? Tidak. Berarti tidak. Siapa yang bilang tidak? Tunjuk tangan. Yang bilang dapat, tunjuk tangan. Enggak tunjuk tangan. Atau mendesak nanti. Meninggal duluan bapaknya apa anak? Pertanyaannya ulang lagi dulu deh. Saya Ya, ulang lagi pertanyaannya. nanti kasus kewarisan saudara benar. Suami istri memiliki seorang, menikah dengan seorang laki-laki, punya anak. Si istri atau anak perempuan tadi yang meninggal itu meninggal dunia. Suaminya menikah lagi. Ya, berarti ibu bapaknya masih ada dari waktu Sudah meninggal. atau berdua dari ibu dan bapak tadi meninggal. 1 bulan kemudian cucunya atau anak dari perempuan yang meninggal tadi itu juga meninggal. Maka yang tersisa hanya ibu bapak. Betul. Sama 1 laki-laki menantu. Misalkan ibu bapak mertua dari laki-laki tersebut meninggal dunia atau salah satu di antara keduanya, apakah si menantu ini berhak atas harta warisan dari ibu bapaknya atau tidak? Tidak, soalnya kan orang baru. Tidak. Cuman kepengasih. Karena tidak ada hubungan sama sekali. Jadi menantu dengan ibu bapak mertua tidak ada hubungan, jangan sampai nanti ibu malah saya ya. Menantunya meninggal, dia meninggalkan harta waris yang banyak. Saya kan kita hanya sebatas mertua, dan mertua tidak berhak atas harta warisan. Ustaz, nanya ya. Banyak. Oke, sebentar. Gini kalau kasusnya gini, dari ibu bapak punya anak, nah yang meninggal itu kan bapaknya duluan. Ya. Tapi kan karena sesuatu hal hartanya belum dibagi nih, keburu si anak yang laki-lakinya ini meninggal. Tapi anak laki-laki ini kan punya anak lagi nih. Ketika dibagiin, mereka pikir gini kan, suami istri, laki-laki meninggal, ya meninggal, laki-laki meninggal anak. Nah, anaknya katakanlah bisa 2 dulu deh. Nah, laki satu, perempuan satu, laki satu. Kan jarak meninggalnya itu jauh tuh ya. Yang pertama meninggal itu bapaknya dulu ya. Masih ada 1. Nah, jadi dari meninggalnya si bapak dengan si anak ini kan jaraknya jauh lah ya. Nah, terus belum dibagikan. Nah, terus sekian lama meninggallah si anak yang laki-lakinya nih. Nah, tapi dia punya anak lagi kan? Punya.
banyak lah. Banyak laki perempuan yang main laki. Jadi ketika balik lagi ke orang tua awalnya, ketika dibagiin wacananya gini, kan anaknya si bapak sudah meninggal. Jadi kami hanya menghibahkan aja. Nah, Nah, hukumnya gimana tuh? ini kasusnya. Tahu langsung. Ya, anak laki-laki itu dan harta di harta ayahnya tadi diambil ibunya. Bagian ibunya diambil dulu, yang sisanya anak laki-laki dapat satu bagian, anak perempuan dapat setengah bagian dari setengah bagian laki-laki. Maka ketika kemudian hal itu tidak dibagikan, pada saat harta itu dibagikan, si anak laki-laki yang meninggal tadi itu diambil dulu hartanya, setengah bagian dari saudara perempuannya. Karena si laki-lakinya sudah meninggal, maka satu bagian yang dia terima dari harta ayahnya itu nanti dibagi lagi sesuai syariat Islam untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Jadi tidak dibenarkan itu sebagai bentuk hibah. Gimana ceritanya hibah? Bahwa itu hak yang digantungkan, tidak langsung diberikan. Nah, maka ibu kalau mendapatkan hak tersebut, misal ya, ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri dan meninggalkan anak, semuanya sukses, karena anaknya nggak ada yang nggak sukses. Anak yang pertama sukses, kedua sukses, jadi nggak terlalu musingin harta warisan. Sudahlah, kita ini biarkan ibu tinggal di rumah. Tetap harus dihitung dulu. Rumah yang ditinggalkan ayah ini seperempat untuk siapa si bulan, setengah untuk aku sekarang sudah dihitung dulu, disepakati, tanda tangan. Terus rumah tersebut tidak langsung dijual, tidak jadi masalah. Supaya kalau suatu saat terjadi kasus seperti ini, ada surat yang merujuk bahwa sebenarnya rumah itu ayah kita punya hak sekian, tante kita punya hak sekian, karena tulisannya. Jadi harta warisan itu tidak harus dibagikan langsung, boleh ditunda pembagiannya, karena dengan alasan kita anak-anaknya tidak butuh. Berapa sih? 1 miliar, punya 15 triliun. Amin. Boleh, tapi pembagiannya mesti segerakan hitungan pembagiannya supaya nanti kalau ada kasus seperti ini lagi tidak menyebabkan kerancuan dan itu. Jelas ya? Bu, yang lainnya jelas. Oke? Oh iya, jelas. Harus lebih besar. Nanti karena dia tidak ada sudah meninggal dunia, maka anak-anak dari si laki-laki tersebut beserta istrinya berhak atas harta itu. Jelas ya? Tidak harus dibagikan hari itu, tapi persentasenya, bagian-bagiannya sudah ditetapkan di awal. Ya misalnya ibu dapat warisan, jangan jadi pikirkan tentang hal itu. Jadi ada lagi beberapa kasus. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggal karena kemarin tidak langsung dibagikan secara persentasenya karena semua, alhamdulillah. Lalu kemudian tinggal si cucu nih, bapaknya meninggal, cucunya sisa, belum nikah, meninggal juga, ayo gimana? Ya kan? Si cucu berhak atas harta warisan ayahnya, si ayah berhak atas warisan bapaknya, dan belum sempat dibagikan. Cucunya meninggal, istrinya sudah meninggal, tidak ada patokan untuk persentase dari pembagian harta. Oke? Baik, wajib tanya tadi asobah. Asobah itu ibu buka di halaman. Nggak jadi. Oh ya, ibu buka di halaman 563 ya. Oke, ibu buka halaman 565. Ya sudah saya susun.
Nggak mau habis. Mana? Mana? 506 berapa? 600 berapa? 564. Ada 504. Ya ada. Iya. Ini sudah saya catat tadi, sudah saya rangkum ya, saya bacakan biar nanti. Ya, seseorang artinya seseorang yang tidak mengikat. Kalau misalnya kan laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan, kemudian perempuan mendapatkan satu bagian dari saudara laki-laki. Paman itu termasuk asoba yang tidak ada ikatannya. Kalaupun itu ada sisa, artinya asoba itu kan maksudnya artinya pengikat, sesuatu yang mengikat, dia tetap mendapatkan bagian, tidak ada bagian tertentu dari warisan yang diterima. Termasuk nanti anak perempuan itu mendapatkan bagian dari asoba. Tidak mengikat sekian persen, yang tidak, nanti berdasarkan jumlah sisa dari harta tersebut. Apa nanti pekan berikutnya ya, bulan depan kita bahas tentang pembagian asobah dari anak laki-laki dan perempuan biar ibu makin paham. Insya Kalau ya, Allah. Ustaz, ya, terakhir pertanyaan. ya, Ustaz, seorang ibu mempunyai anak laki-laki. Sebelum dia menikah, udah beli rumah duluan. Ibu yang mana nih? Ya, maksudnya seorang ibu punya anak laki-laki satu, anak laki-laki. Dia udah beli rumah sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah beli rumah. Setelah itu, alhamdulillah rezekinya masih ada, beli rumah satu lagi. Yang rumah pertama ini dijual, apa berhak nggak ibunya rumah yang dibeli waktu bujang itu pembagian? Siapa ya? Anak laki-laki sebelum menikah masih bujang. Iya. Ya, sebelum menikah beli rumah. Alhamdulillah setelah dia menikah beli rumah satu lagi sudah sama istrinya. Dijual lah rumah yang pertama ini, apa berhak nggak ibunya rumah yang dibeli pertama itu? Ya soalnya dia kan masih meninggal dunia anak. enggak, Dan masih ada. Iya. Maksudnya dijual rumah yang pertama dibeli waktu bujak itu masih berhak gak ibunya karena dia belum menikah beli rumah itu masih bareng sama emaknya gitu maksud saya gitu. baik. Nah iya. Anak laki-laki. Kan emang belum nikah terus banyak Ya istilahnya mah kecil-kecilan lah. dia tinggal sama ibu. Lalu dia menikah ini Ya, ya. terus uangnya buat siapa? Kalau dia dapat buat Kalau beli kita tuntut gimana? Itu belinya kan waktu bujang sebelum nikah gimana tuh? kan itu uangnya kan. Ibu tidak boleh membeli. Itu berarti nggak ada. Tapi dia meninggal ya, dia bukan. Dan lagi-lagi Hanya banyak yang banyak yang nyupir istri. Ya begitu. dia naik coba ya sekolah mau satu lagi boleh kita tanya Ya bolehlah.
Justru jangan. Laki-laki meninggal itu. Laki-laki meninggalkan mantan istri dan anak. Bahwa mantan istri berhak atau waris suaminya tidak? Mantan istri kan? Ya, tapi kalau anaknya yang meninggal, mantan itu tidak ada. Hati-hati ya Bu ya. Kamu nggak dapat hak loh. Kan ini anak kita yang meninggal ini sudah cerai dari kita. Karena tidak ada mantan anak, tidak ada mantan Bu ya, aman ya. Tapi kalau mantan istri ada, baik. Keluarga naik pesawat. Ayo, banyak itu dong. Lima pizza, 20. Kakeknya, dan kakeknya, ke neneknya. Dia kembali kepada kakek. Jadi pewaris itu kan ada kakek, ada nenek terus ke atas, ada paman terus ke samping, ada bibi terus ke samping, saudara. Kalau mereka meninggal dunia kemudian semuanya itu keluarga kalau minta, maka ke samping kiri kanan atau ke atas dari kakek atau ke atas dari nenek. Itu yang pernah menerima. Ya. Apa? Dua-duanya. Karena meninggal semua. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat dalam menjalankan di tengah ngomong. Jangan marah-marah Pak Suka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dari Tahun depan. bulan Januari Iya. tahun 2023. Jadi setahun kita nggak ketemu. Tahun depan. Tahun 3. Ingat Bu, datang baru dalam Dadah. Kenapa kaum muslim tidak boleh? Tahun baru Islam juga ada. Agama ada di sini. Ada kembang api, ada trompet. Agama-agama Tahun baru Islam juga ada. Tidak ada tahun baru yang Islami dan tidak. Terus kita punya tahun baru dalam Islam. Ya kan? Jadi tahun baru Islam biasa saja, tahun baru Masehi juga biasa saja. Tak ada yang istimewa dengan tahun. Bagaimana yang menyikapi itu dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nggak usah diplanningkan, nggak usah ini, nggak usah. Subhanallahumma wa bihamdika. Bila anta subhanallah. Waalaikumsalam.